Halo, ketemu lagi. Kali ini aku mau bikin garnish. Nah, yang mau ngikutin merapat ya. Di sini aku akan ajarkan beberapa garnish untuk menghias tumpeng ataupun masakan. Bisa dilihat di sini, aku pakai alat seadanya ya. Nggak pakai pisau khusus, karena ini aku hanya pakai pisau buah yang harganya sangat murah. Di pasaran antara 2.500 sampai 10.000. Jadi pakai alat sederhana pun bisa. Memang pisau ukir akan memudahkan, tapi pisau ini pun juga bisa. Selanjutnya aku pakai pisau biasa, kerokan koktail, lalu gunting. Kita sediakan juga beberapa tusuk sate. Untuk yang pertama, aku akan bikin bunga dari mentimun. Ini mentimun kecil ya. Kita bagi jadi 6. Nah, jangan sampai putus ya. Ini untuk memberi tanda kita akan membuat beberapa banyak kelopak. Hati-hati ya dalam menggunakan pisau. Nah, ini kita lanjutkan. Jangan lupa gunakan kerokan koktail untuk membuang isinya atau bijinya. Nah, ini kita bersihkan dulu. Sesudah bersih akan seperti ini. Kita memulai buat kelopak. Pegang pisaunya seperti ini ya. Nah, ini memberi kontrol kita untuk memegang pisaunya dengan aman. Kita buat kelopak seperti ini. Sekali lagi hati-hati ya. Pastikan pisaunya tajam. Nah, ini kita buat kelopak seperti ini ke semua potongan mentimun. Kalau yang mau hasilnya lebih rata, bisa gunakan pola ya. Tapi aku anti ribet, jadi langsung aja. Ini semuanya aku bentuk seperti ini. Aku cepetin aja ya, biar cepat selesai. Maaf kalau nggak terlalu rapi, ini bikinnya malam hari. Nah, setelahnya hasilnya akan seperti ini. Lalu kita pisahkan antara putih dan kulitnya. Caranya seperti kita mengupas kulit apel ya. Nah, hati-hati aja, jangan sampai terputus. Gunakan mentimun yang lebih hijau untuk hasil lebih baik ya. Nah, ini kita kupas aja semua kulitnya. Tapi jangan sampai terputus. Jikalau terputus pun, usahakan nanti meletakkannya itu yang bagian bawah yang tidak ada kelopaknya. Jadi semua bisa diakalin kok. Nah, seperti ini. Lalu supaya lebih mekar, kita akan mengganjal setiap kelopak ya. Nah, ini nantinya akan kita lepas ganjalannya, tapi sebelum kita rendam di dalam air dingin, kita ganjal dulu supaya merekahnya ini lebih bagus. Jadi kita potong sisa mentimun, lalu kita selipkan di antara kelopaknya. Jadi nantinya dia akan lebih mekar ya. Sayuran yang direndam di dalam air dingin, dia akan lebih mekar. Nah, seperti ini. Nah, sesudah diganjal seperti ini, kita bisa bersihkan sisanya yang di tengah. Lalu kita beri bagian tengahnya, beri warna yang kontras ya. Ini aku gunakan wortel dan pengeruk koktail. Aku membuat semacam putiknya, bagian tengahnya warnanya orange, jadi ada kontras warnanya, cantik ya. Nah, seperti ini. Ini teman-teman bisa gunakan tusuk sate untuk bagian tengahnya, jadi saat ditusukkan ke tumpeng, dia lebih
aman duduknya. Nah, seperti ini. Setelah ini kita rendam dalam air es. Cantik kan? Rendam seperti ini ya, hati-hati. Selanjutnya kita bikin hiasan garnish dari daun bawang atau yang lebih dikenal bawang pre. Nah, bawang pre ini besar-besar ya, ada lendirnya di setiap helainya. Jadi itu bedanya dengan daun bawang. Daun bawang lebih kecil, bawang pre lebih besar dan berlendir. Nah, seperti ini saja, lalu kita rendam dalam air dingin. Dia akan mekar dengan sendirinya. Untuk daunnya, bagian hijaunya jangan dibuang. Ini bisa untuk hiasan sebagai daun ya, atau cabang-cabang dan ranting-ranting. Nah, ini sayang kalau dibuang, jadi kita gunting seperti ini saja. Nah, ini bisa ditancapkan seperti ranting. Lalu untuk bunga berikutnya tetap dari mentimun ya. Ini aku ambil bagian ujungnya. Ini akan kita buat lebih kecil bagian kelopaknya. Jadi bunganya, kelopaknya itu tidak tajam-tajam tapi membulat. Kita bagi jadi 5. Nah, ini aku kurang rata ya membaginya. Kita lakukan hal yang sama seperti membuat bunga yang pertama kali tadi. Hanya saja kelopaknya lebih bulat. Jadi hasilnya itu seperti bunga kecil. Nah, ini kita rapikan supaya ujungnya membulat. Sekali lagi ini aku bikin cepet-cepetan aja ya, nggak terlalu rapi. Keluarkan isinya, akan terlihat seperti ini. Caranya seperti yang pertama tadi. Nah, sama cantiknya kan? Sebenarnya bisa dirapikan lebih rapi, tapi ini aku tunjukkan caranya aja. Ini putiknya lebih kecil, aku pakai wortel yang aku serut sendiri. Berikutnya ini yang lebih rumit ya, ini bikin mawar dari labu kuning. Nah, seperti ini. Tapi kali ini aku dapat labu kuning yang agak keras ya, jadi mengukirnya agak susah. Mungkin teman-teman bisa akali dengan buah-buahan ya, seperti mentimun, timun suri, cuma warnanya kurang cantik ya. Kalau labu kuning ini jelas warnanya lebih cantik. Sebenarnya kalau mau lebih gampang ya bisa direbus dulu, tapi aku takutnya malah benyek. Nah, ini jadi kita bentuk seperti mangkuk dulu ya. Nah, ini aku cepatkan. Lalu kita mulai bikin kelopaknya. Ini hati-hati ya memegang pisaunya. Mungkin harus membiasakan dulu sebelum nantinya bisa. Nah, ini kita harus membuat jeda antara kelopak satu dan kelopak lainnya. Nah, seperti ini. Nah, usahakan terkeluarkan dengan sempurna ya, untuk hasil lebih rapihnya. Antara kelopak satu dan lainnya itu ada jedahnya ya, jadi saling menumpang supaya lebih natural. Ini bagi yang takut terkena pisau, bisa alasi tangan menggunakan serbet ya. Tapi jika kita memegang pisaunya dengan baik, nggak bakal kejadian apa-apa kok. Nah, intinya kita buat seperti ini. Ini aku cepatkan ya, biar durasi videonya nggak terlalu lama. Semoga teman-teman bisa menangkap intinya dengan baik. Nah, seperti ini, semakin ke tengah, semakin kecil, kita gunakan ujung pisaunya saja. Ini bagi teman-teman yang memang telatennya lebih tingkat tinggi ya,
bisa lebih ke tengah, lebih detail. Nah, ini aku tunjukin caranya aja, aku nggak terlalu detail ya. Untuk lebih naturalnya, nanti kelopak-kelopak bagian luarnya akan kita bikin tidak rata. Nah, seperti ini. Bersihkan dari serpian-serpiannya supaya rapi. Nah, ini kita bikin nggak rata supaya lebih natural ya, pinggir-pinggirnya. Kalau terlalu bulat, nanti jadinya itu nggak natural. Nah, seperti ini. Cantik kan? Untuk cabai, kita hanya bagi dua saja dan kita hanya menggunakan gunting. Buang dulu bijinya ya, supaya bersih. Nah, setelah itu kita akan gunakan gunting untuk mengukirnya. Bisa juga menggunakan pisau, tapi lebih mudah menggunakan gunting. Kita gunting bagian sisi-sisinya, jangan sampai terputus ya. Nah, seperti ini. Jadi bagian tengahnya biarkan utuh. Kita hanya membuat rumbai-rumbai di sekelilingnya. Nah, seperti ini. Jangan lupa direndam air dingin. Bagi yang malas bikin garnish, ini loh ada alat canggih. Nah, ini namanya rautan wortel ya. Aku dulunya jual online, tapi sekarang aku nggak jualan lagi. Teman-teman bisa cari online ya, alatnya murah loh. Nggak sampai 20.000. Nah, seperti ini hasilnya. Cakep kan? Nggak perlu usaha keras sudah jadi. Jadi, alat ini merupakan salah satu alat favoritku. Nah, seperti ini. Untuk merangkainya, kita letakkan selada sebagai alas. Ini bayangkan loyangnya sebagai tumpengnya ya, atau kue tar nasi kuningnya. Jadi kita tata seperti ini. Bunga-bunganya usahakan meletakkannya itu saling berkontras antara warnanya ya, jadi nggak warna yang sama berjejeran, nanti hasilnya kurang cantik. Ini semestinya perlu warna merah lagi ya, tapi tomatku untuk sementara rusak, tidak bisa buat garnish. Jadi aku pakai sayuran yang ada saja di kulkas. Nah, hasilnya akan seperti ini. Teman-teman bisa kreasikan sendiri ya, aku hanya beri ide saja. Nah, cantik kan? Bayangkan kalau bawahnya nasi kuning, pasti lebih cantik lagi. Nah, sampai di sini tutorial bikin garnish yang pertama. Nanti aku akan bikin tutorial berikutnya. Nantikan ya. Nah, seperti ini. Cantik ya? Bagi yang suka, silakan like. Jangan lupa share dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!